Melihatari Serampang 12. Perkenalkan, saya moderator kalian, nama Gentas yang memandu siniar yang berkelas. Oke, jadi saya adalah moderator untuk kelas 8 dan saya panggil satu perwakilan dari dari kelompok berolahraga dan gemar belajar. Silahkan. Siapa yang mau duluan? Gambarnya gitu banget. Askari sih. Genta bawa aku Genta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, dan guru, bapak ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu kelompok saya ada saya sendiri dan Ruth. Ini tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, temanya olahraga. Waktunya 7,5 menit ya. Jadi definisi olahraga itu adalah olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh. Kegiatan ini bisa berupa gerakan sederhana seperti stretching, hingga olahraga terorganisir seperti sepak bola, bulu tangkis, atau renang. Nah, jadi apa sih tujuan berolahraga itu? Nah, jadi tujuan utamanya itu berolahraga adalah menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Terus yang kedua, olahraga juga bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melatih disiplin, dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Jadi kalau kalian rajin berolahraga dan secara teratur dan konsisten, kalian daya tahan tubuhnya akan kuat dan fisiknya juga akan kuat, mentalnya akan terjaga dan emosionalnya akan terjaga juga. Jadi manfaat berolahraga itu ada 3, yaitu dari fisik, mental, dan sosial. Jadi dari fisik dulu, yaitu meningkatkan kekuatan otot, menjaga berat badan ideal, dan memperkuat jantung. Yang kedua ada mental, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati. Dan yang ketiga adalah sosial, membantu kita belajar kerjasama, sportivitas, dan membangun pertemanan. Jadi kalau manfaat berolahraga ini tidak hanya dari fisik atau mental atau emosional saja, ternyata ada sosialnya juga. Misalkan kita punya satu hobi sama hobinya itu olahraga, misalkan bulu tangkis, jadi kita bisa membangun pertemanan yang baru dan memperkuat sportivitas gitu. Jadi bentuk olahraga yang dapat kita lakukan adalah ada 4 ya. Jadi yang pertama olahraga ringan, jalan seperti jalan kaki, bersepeda, atau stretching. Dan juga saya mau tambahin ada juga senam ya, atau itu juga bisa kategorinya ringan atau aerobik gitu. Jadi yang kita lakukan tadi pagi ini. Yang kedua ada olahraga aerobik, di antaranya lari, berenang, dan skipping. Yang ketiga olahraga permainan, ada sepak bola, basket, dan bulu tangkis. Yang terakhir adalah olahraga relaksasi, yaitu yoga dan meditasi.
Nah, terus kan ada tantangan juga nih dalam berolahraga. Yang pertama yang paling sering terjadi pada kita semua itu adalah rasa malas gitu ya, atau sulit mempertahankan motivasi berolahraga secara konsisten. Yang kedua ada resikonya juga nih. Resikonya itu cedera dalam aktivitas fisik. Yang ketiga, tidak memiliki akses ke fasilitas olahraga yang memadai. Yang keempat, keterbatasan waktu karena kesibukan sekolah atau kegiatan lain. Yang terakhir, kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan dapat menurunkan motivasi kita juga. Jadi solusi untuk mengatasi tantangan itu semua yaitu membuat jadwal olahraga yang sesuai dengan waktu luang untuk meminimalkan risiko cedera. Kita dapat melakukan pemanasan dan pendinginan dengan benar, memanfaatkan ruang terbuka seperti halaman rumah dan taman. Yang terakhir, ajak keluarga atau teman untuk berolahraga bersama agar kalian semua sama-sama menjadi sehat dan kuat. Jadi kesimpulannya adalah berolahraga adalah kebiasaan positif yang perlu kita tanamkan sejak dini. Dengan berolahraga, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga melatih disiplin, meningkatkan semangat, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup kita. Oke guys, welcome back to my obrolan bersama Asra. Kali ini di sini saya akan berpresentasi yaitu tema anak Indonesia hebat dengan tema gemar belajar. Di sini saya membuat dengan Sinar Team. Apa itu Sinar? Sinta, Najwa, Asraf. Oke? Ibu. Oke, ini foto-fotonya. Ada Sinta, ada Najwa, dan Ai. Hai. Oke, definisi gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Anak yang gemar belajar memiliki peluang besar untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan baru, sekaligus membentuk rasa empati dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan gemar belajar adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan gemar belajar, seseorang dapat terus memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan memahami berbagai hal yang baru bermanfaat dalam kehidupannya. Yang kedua, membentuk karakter dan pola pikir positif. Gemar belajar membantu seseorang menjadi lebih disiplin, kritis, dan kreatif dalam menghadapi tantangan, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Manfaat gemar belajar. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Membaca buku, misalnya, dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreatif karena mengajak pembaca untuk berimajinasi terhadap karakter-karakter dalam buku. Yang kedua, menambah pengetahuan. Membaca buku dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperbanyak kosakata. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Orang yang gemar belajar dan mengembangkan diri akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kognitif. Belajar secara teratur dapat meningkatkan kemampuan kognitif seperti daya ingat dan konsentrasi. Bentuk yang dilakukan dalam gemar belajar adalah membaca secara rutin. Yang kedua, aktif bertanya, berdiskusi dengan teman atau guru, mencatat hal-hal penting, belajar mandiri, memperhatikan ilmu yang telah dipelajari, bergabung dengan komunitas belajar, mengatur jadwal belajar secara teratur, menggunakan metode belajar yang menarik dan menetapkan tujuan belajar. Tantangannya adalah yang pertama, rasa malas dan kurang motivasi. Kadang-kadang seseorang merasa malas atau tidak termotivasi untuk belajar, terutama jika materi terasa sulit atau kurang menarik.
Yang kedua, gangguan dan distraksi. Kehadiran media sosial, game, atau lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu fokus dan konsentrasi saat belajar. Yang tiga, kurangnya sumber belajar yang memadai. Tidak semua orang memiliki akses ke buku, internet, atau guru yang dapat membantu memahami materi dengan baik. Solusinya adalah menetapkan tujuan belajar yang jelas dan menemukan metode belajar yang menyenangkan. Dapat membantu mengatasi rasa malas dan kurang motivasi. Dengan memiliki tujuan yang spesifik, seperti ingin memahami suatu topik atau mencapai nilai tertentu, seseorang akan lebih terdorong untuk belajar. Selain itu, menggunakan metode yang menarik, seperti menonton video, edukatif, bermain kuis, atau belajar bersama teman-teman, dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, thank you, udah. Terima kasih sudah sampai. Sekarang jadi pertanyaan. Askar. Silakan berdasar. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Reno. Saya ingin bertanya tentang olahraga dulu, karena menurut kamu berapa sih rentang waktu yang ideal untuk berolahraga per harinya? Per hari atau per minggu? Setiap harinya, setiap hari. Setiap hari. Kalau setiap hari itu, jadi rentan waktu untuk berolahraga itu, kalau setiap hari sih gak baik sih. Maksudnya setiap hari atau per minggu atau per hari atau apa sih? Setiap hari. Setiap hari, dan berapa lama waktu yang ideal sampai maksnya? Berarti per hari kan. Jadi ya sesuai kebutuhan tubuh aja sih. Kalau mau baru mulai olahraga, yang ringan-ringan aja dulu waktunya. Jadi kayak singkat aja dulu. Tapi kalau ada yang sering udah olahraga gitu, mulai ditingkatkan aja atau agak lebih lama dikit untuk lebih terasa olahraganya. Kayak gitu. Yang lamanya itu berapa menit atau berapa jam atau berapa? Maksnya. Kalau maksimal sih mungkin 2 jam mungkin atau 1 jam. Kalau olahraga ringan-ringan aja sih mungkin bahkan 30 menit aja cukup. Jadi ya gitu. Ya, terima kasih Reno. Pertanyaan buat ngomong asam. Bagaimana kamu mengatasi asam malas saat belajar? Oke. Sekarang ya. Bagaimana cara mengurangi rasa malas? Mengatasi rasa malas. Solusinya adalah seperti ini ya. Menetapkan tujuan belajar yang jelas. Jadi kamu itu bisa harus dapat sendiri, nggak boleh jadi kamu harus menentukan tujuan kamu belajar itu apa. Seperti misalnya kamu ingin belajar Inggris agar kamu lancar berbahasa Inggris, gitu. Ingin keluar kota, keluar negara, gitu kan pakai bahasa Inggris. Nah, yang kedua, kau harus prinsip kamu belajar apa? Misalnya prinsipnya ingin seperti apa ya? Seperti prinsipnya itu menemukan yang tidak kita ketahui. Misalnya kamu ingin mencari kosakata tapi kamu tidak tahu, nah kamu bisa belajar di buku kosakata. Dan kamu juga bisa mencari tahu cara belajar yang efektif di YouTube, TikTok, atau IG lah, kayak media sosial yang lain. Terima kasih. Diulang pertanyaannya. Selain menggunakan teknologi digital, menurut kamu apa yang membuat itu lebih mudah?
Caranya supaya lebih menarik, kalian bisa belajar bersama-sama seperti kerja kelompok. Kan jadi itu tidak merasa membosankan dan menyenangkan. Yang introvert udah biarin aja di rumah. Jadi bagaimana cara efektif cara biar selain digital, kamu cari apa yang kamu suka. Misalnya kamu suka nulis, kamu suka baca, itu kan nggak perlu pakai HP kan, nggak perlu pakai komputer atau bentuk digital. Terus kalau emang kamu nggak suka baca buku atau nggak suka nulis atau kamu nggak suka baca buku, nggak suka nulis, kamu bisa kayak keluar, kayak misal ke tempat sejarah-sejarah, kan itu juga bisa dalam bentuk belajar kan, nambah pengetahuan kamu tempat bersejarah. Terus kayak dalam main-main juga itu bisa belajar sih. Untuk penting ada apa? Oh udah habis. Nah, olahraga itu penting ya buat kesehatan mental, kesehatan fisik. Dia nanti kalau jadi gede jadi kayak apa tuh? Kalau olahraga nanti bahaya tuh. Gemar belajar. Jadi gemar belajar kan berarti senang ya. Belajar sering. Jadi gemar belajar itu wajib ya, biar tambah pintar, biar nilainya bagus, itu di atas KKM. Semoga semua sih nilainya KKM ya. Aku mau ngasih kata-kata boleh nggak? Oke, sekian presentasi dari saya dan Ray. Jika ada yang ingin bertanya sudah kami kasih jawaban, tapi bukan harapan. Karena kami di sini untuk berpresentasi, bukan mengisi hati orang yang tidak pasti. Insial Askar. Kata-katanya bos. Ya, oke, jadi di sini saya ada seuntai kata nih sebagai penutup. Ini berbeda dari yang biasanya. Oke, menulislah di atas meja, bukan menulis di atas kaca. Menangislah karena dosa, bukan menangis karena cinta. Sekian dari kami bertiga. Siniar kali ini, sekian, terima kasih. Selamat siang. Bye. Bye. Asal yang baper. Kami, siswa SMP SIB, siap menjadi anak Indonesia hebat dengan Bangun pagi, Beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi,